pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang tema talent management system ya. Jadi dalam bagian-bagian video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana mengidentifikasi posisi-posisi kunci, Mas ya. Ingat ya, tidak semua posisi itu dilahirkan dalam bobot yang sama. Ada posisi-posisi yang memang lebih penting dibanding posisi lainnya. Itu namanya posisi core. Jadi jangan bersikap seperti seorang sosialis ya, menganggap semua posisi itu sama. Dalam ilmu talent management sebaiknya Anda memberikan diferensiasi khusus, memberikan prioritas pada posisi-posisi yang kritikal, yang kunci, yang menentukan jatuh bangunnya bisnis perusahaan Anda. Nah, setelah bisa mengidentifikasi posisi-posisi kunci, maka di tahapan berikutan dari talent management system adalah mencoba, tadi ya, dalam video sebelumnya saya sudah bilang, mengidentifikasi talentnya, ya, orang-orangnya siapa yang akan kita kembangkan menjadi top talent, menjadi future talent. Nah, ada berbagai tools ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai salah satu tools yang kita gunakan untuk mengidentifikasi future talent, namanya assessment center. Ya. Jadi untuk assessment center ini saya akan membahas poin-poin kuncinya ya. Karena untuk video yang lebih lengkap mengenai assessment center, Anda bisa akses di edubusiness.net juga yang judulnya Assessment Center. Ya, di situ saya menjelaskan dengan lebih detail mengenai apa itu Assessment Center, termasuk contoh-contoh tools-nya ya, yang bisa Anda download. Nah, di sini kita akan bicara mengenai garis besarnya saja ya. Jadi seperti yang Anda lihat di video di depan Anda ini ya, what is Assessment Center? Intinya Assessment Center itu adalah proses sistematis untuk menilai, mengakses kompetensi individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Menggunakan beragam materi atau instrumen tes didesain dengan mengacu pada indikator-indikator perilaku kompetensi. Di slide berikutnya coba kita baca juga ya, melibatkan lebih dari satu asesor yang terlatih. Para asesor kemudian melakukan observasi terhadap perilaku para peserta asesmen. Hasil observasi dan penilaian dari para asesor diintegrasikan untuk menemukan skor final dan digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan asesmen. Ya. Jadi assessment center itu intinya adalah serangkaian tes, Mas. Serangkaian tes untuk melacak kompetensi Anda. Wabil khusus kompetensi manajerial. Ya, jadi assessment center ini memang lebih lazim digunakan untuk mengakses kompetensi manajerial atau soft skill, soft competencies, bukan hard competencies. Ya. Jadi lebih banyak digunakan untuk mengakses misalnya kompetensi leadership Anda, kompetensi problem solving Anda, kompetensi communication skills Anda, kompetensi thinking skills Anda, kerja sama tim. Jadi soft skills. Menggunakan beragam alat tes dan asesornya lebih dari satu supaya lebih tajam. Alat tesnya itu juga sangat praktikal ya, sangat dekat dengan keseharian Anda. Jadi memang assessment center ini punya akurasi yang tinggi, Mas, untuk memprediksi potensi Anda. Pernah dilakukan sebuah penelitian bahwa akurasinya sampai 90% ya. Jadi misalnya Anda dalam assessment center itu nilainya A, dan kemudian direkomendasikan untuk menjadi future talent. Itu beberapa tahun kemudian ketika Anda dilacak ya kinerjanya, itu memang betul, Anda beberapa tahun kemudian menjadi manajer yang bagus. Jadi orang-orang yang assessment centernya hasilnya bagus itu, kelak akan menjadi manajer yang bagus, itu akurasinya tinggi, korelasinya tinggi. Ya, kita menggunakan beragam alat tes. Nah, alat-alat tesnya bisa Anda lihat di slide berikutnya ini ya, saya cerita jenis tes yang digunakan dalam assessment center, misalnya in basket gitu ya, in basket exercise. Ya. Instrumen ini merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi peserta assessment dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi adalah serangkaian memo, materi promosi, atau dokumen kerja lainnya yang mesti direspon oleh para peserta assessment. Yang kedua, group discussion. Kegiatan ini merupakan diskusi di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas satu masalah guna mencapai konsensus bersama. Ya. Jadi itu dua contoh instrumen tes assessment center, Mas ya, in basket. Dalam in basket itu seolah-olah Anda mendapatkan banyak email, Mas ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya mungkin bukan in basket ya, inbox. Di inbox Anda itu mungkin ada sampai 30 email masuk. Nah, Anda harus merespon email itu. Email itu isinya mungkin komplain dari customers, mungkin ada perintah dari atasan Anda, ada undangan dari
departemen lain dan seterusnya yang mirip. Konten emailnya itu mirip dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Nah, dari cara Anda merespon email itu bisa ketahuan cara Anda planning pekerjaan, cara Anda untuk melakukan prioritas pekerjaan, cara Anda untuk mendelegasikan tugas, itu ketahuan, Mas, dari cara Anda merespon email-email itu, ya, isi email Anda. Kemudian group discussion, ya, group discussion itu ya Anda kumpul dengan para peserta lainnya. Di situ Anda coba dilacak kemampuan Anda bicara, kemampuan Anda meyakinkan orang lain, kemampuan Anda untuk mendengarkan, itu dilacak dari group discussion. Nah, di tes lainnya ini saya cerita ya, role simulation dan case analysis ya. Role simulation merupakan simulasi peran di mana para peserta akan dihadapkan pada satu situasi tertentu, misalnya berhadapan dengan klien atau pelanggan yang kecewa. Kalau case analysis, dalam kegiatan ini para peserta diberi suatu materi permasalahan, para peserta kemudian diminta untuk menganalisa masalah tersebut dan juga diminta untuk membuat solusi pemecahannya. Jadi ini 2 tes berikutnya, Mas, ya, dari assessment center ya, role simulation. Dalam role simulation itu Anda dikasih kasus, di mana dalam kasus itu Anda nanti akan berhadapan dengan salah seorang orangnya pura-pura jadi klien misalnya. Jadi panitia assessment centernya nanti menyediakan orang, Mas. Orangnya itu disuruh pura-pura misalnya jadi customer yang komplain atau pura-pura menjadi bawahan yang sulit ya, difficult employee. Nah, nanti Anda harus berhadapan dengan orang itu dan kemudian one-on-one diskusi. Misalnya ketika customer-nya komplain, bagaimana Anda menjawab komplain customer itu? Real ya, simulasi ya. Jadi simulasi peran ya, orangnya betul-betul berperan sebagai seorang customer yang marah, yang kecewa. Nah, Anda bagaimana membalas kekecewaan dia, ya, merespon kemarahan customers? Apakah Anda juga ikut-ikut marah gitu ya? Atau gebrak-gebrak meja gitu ya, Mas ya? Jadi role simulation seperti itu, Mas. Atau simulasinya lain ya, misalnya Anda menghadapi bawahan yang sulit, difficult employee, membangkang ya. Bagaimana cara Anda ngasih pembinaan, bagaimana cara Anda ngasih coaching, bagaimana Anda cara ngasih peringatan itu dilacak. Disitulah kompetensi Anda ketemu, Mas ya. Kompetensi Anda untuk berinteraksi, kompetensi Anda untuk bicara, itu ketahuan dari proses itu. Nah, kalau case analysis tertulis, Mas ya, tesnya tertulis, Anda dapat studi kasus ya. Rumit kadang-kadang kalau Anda misalnya mau di-assess untuk menjadi talent management misalnya, untuk posisi manajer ya, kasusnya rumit ya, kompleks ya. Mungkin kasus di mana perusahaannya mau mengalami kebangkrutan, atau kasus di mana perusahaannya mau ekspansi. Nah, Anda harus nyusun laporan nanti, semacam laporan bagaimana bisnis plan Anda. Jadi Anda disuruh menyusun semacam bisnis plan. Itu melacak thinking skills Anda. Saya punya contohnya nanti ya di modul assessment center, Anda bisa download ya contoh mengenai case analysis ya. Kemudian di slide berikutnya ini bisa Anda lihat ya, yang tes terakhir dalam assessment center yang lazim digunakan adalah presentasi ya. Jadi dalam kegiatan ini para peserta diminta untuk menyampaikan presentasi. Bahan yang digunakan untuk presentasi adalah laporan yang telah ditulis peserta dalam kegiatan case analysis. Ya, jadi dalam kegiatan ini Anda suruh presentasi, Mas ya. Tadi kan di case analysis Anda bikin business plan, Mas ya, laporan business plan. Nah, nanti dalam presentasi Anda harus mempresentasikan business plan Anda itu. Disitulah Anda diuji kemampuan meyakinkan orang, kemampuan Anda untuk presentasi, kemampuan Anda untuk bicara di depan umum gitu. Jadi itulah contoh-contoh instrumen yang digunakan dalam assessment center. Semuanya digunakan untuk bisa menebak, mengukur kompetensi manajerial Anda. Dan pada ujungnya akan nanti hasil reportnya itu recommended atau not recommended. Anda recommended menjadi top talent atau not recommended gitu ya. Jadi ini assessment center ini salah satu alat yang bagus untuk men-screening. Misalnya Anda sudah punya posisi-posisi kunci. Kemudian dari posisi kunci itu ketemulah 10 kandidat. Ya, 10 karyawan di kantor Anda yang menjadi future leader. Disaring lagi melalui assessment center. Dari 10 orang itu disaring lagi, misalnya ketemulah 5 orang saja yang recommended. 5 orang inilah yang kemudian nanti menjadi top talent. Ya, maksudnya top talent. Jadi tidak 10, tidak 12, tapi hanya 5 orang. Istilahnya itu pasukan khusus. Special Forces, Kopassus. Yang akan membuat perusahaan Anda maju perang dan memenangkan pertempuran.
Oke, itulah salah satu instrumen untuk melacak top talent ya. Nanti kita akan bicara mengenai instrumen lainnya untuk melacak top talent ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.